Sebelumnya di Hell's Kitchen, Chef Juna telah membagi 22 orang terpilih menjadi 2 tim. Tim merah untuk wanita dan tim biru untuk laki-laki. Di hari pertama mereka di Hell's Kitchen, kedua tim langsung diuji kemampuannya oleh Chef Juna. Waktu istirahat mereka juga terganggu oleh bunyi alarm sepanjang malam. Ayo kumpul semua. Di saat itulah, Chef Juna memberikan panduan memasak menu-menu yang akan dihidangkan di Hell's Kitchen. Namun, di malam soft opening Hell's Kitchen, kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan Chef Juna. Ngapain pakai panci itu? Dis. Dari tim merah, Maurenti dan Yuli membuat kacau dinner service dengan banyak memecahkan telur, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dihidangkan kepada para tamu. Kenapa bisa kehabisan kue lek? Karena kamu pecahin semua kan? Dan Iben yang malam itu menjadi waiter, menjadi biang kerok, penyebab utama keterlambatan tim biru dalam menerima pesanan. This is how you do it. Men, salah tulisan saya. Holy ha! Shut it down! Shut it down! Karena begitu banyak kekacauan yang terjadi, Chef Juna memutuskan untuk menutup restoran lebih awal. Kembali ke dom. Everything off! Saya muak lihat kalian. Juna memberi waktu untuk kedua tim mengevaluasi kesalahan mereka dan menentukan nominasi siapa yang harus dieliminasi dari kedua tim. Tapi ternyata, Yang akan pulang malam ini, tidak akan ada yang pulang malam ini. Chef Juna memutuskan untuk tidak ada yang tereliminasi dan memberi kesempatan kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Wow, gue lega banget. Akhirnya nggak ada yang dieliminasi. Setelah Chef Juna memutuskan untuk memberi kesempatan kepada kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen, tim merah dan tim biru kembali ke dorm untuk beristirahat agar mereka fit untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tapi ternyata, waktu mereka untuk beristirahat tidaklah banyak. Alarm telah berbunyi dan sous chef Rano datang untuk membangunkan tim biru. Knowing saat gue lagi tidur, tiba-tiba alarm itu bunyi. Semuanya, ayo bangun. Pagi. Aduh, ngantuk banget, masih ngantuk banget. Aduh, kaget banget dinyalain alarm, bener-bener shock banget dan kayak masih setengah nyawa ya. Waduh, itu lagi enak-enaknya tidur saya. Tiba-tiba nguing-nguing berisik, gak jelas gimana. Sosepnya masuk. Keluarlah buru-buru saya. Masih dengan pakai sarung saya. Sementara itu di tim merah, sous chef Winnie datang untuk membangunkan para anggota tim. Wah, kenapa sih ada cerita lagi? Pagi-pagi bangun, yuk. Bangun pagi dengan keadaan tegang itu bikin jantung deg-degan. Agak kaget ya sama kehidupan di Hell's Kitchen. Di sini sumpah yang didengar cuma sirine, dan sirine. Itu annoying banget. Setelah ngumpul di living room, kaget banget. Tuh, pagi-pagi lampunya udah dinyalain terang banget, gue sampai keringetan begini nih. Makanya semua peserta sekarang saja bangun! Bangun! Tiba-tiba TV nyala. Cara kita nggak pernah lihat acara TV ya. Habis itu lihat inbox ada goyang-goyangnya juga. Gue pikir apaan ya? Terus pada goyang-goyang tuh. Goyang Dumang tuh lagi ngetop banget. Ada Gading Martin, hostnya tuh. Ada Rafael, ya, Andika, ya. Lalu ada siapa lagi ya satu ya? Gue lupa deh. Di sini ada Narji dan kawan-kawan dan artis semuanya dalam acara Inbox di SCTV. Kita semua pengen tahu kehebatan masak kalian seperti apa. Iya benar, kita semua termasuk kru Inbox bakal datang ke Hell's Kitchen dan mencicipi masakan kalian semua. Hell Kitchen, kita dari tim Inbox segera on the way ke sana. Udah lihat video tadi? Oke, sekarang kalian langsung saya ganti chef jacket. Saya kasih waktu 10 menit karena kita mau kedatangan tamu spesial hari ini. Kita tunggu semua di kitchen. Oke, go! Sous chef Rano memberitahu kedua tim bahwa kru Inbox akan segera datang dan kedua tim harus segera memakai chef jacket. Bangun tidur, 10 menit di kamar mandi siap-siap. Terus habis itu disuruh pakai chef jacket. Iya, saya kalang kabut, belum ready banget kalau untuk itu. Yang penting pakai aja rapi dah, mungkin di otak saya udah nih harus siap tempur nih, harus sudah mulai ke dapur nih. Chef jacket dari Hell's Kitchen Indonesia itu spesial banget buat hidup gue karena seumur-umur gue belum pernah yang namanya pakai chef jacket dan masuk ke Hell's Kitchen memakai chef jacket itu satu kebanggaan spesial buat hidup gue selama ini. Sangat bangga buat saya itu untuk mendapatkan chef jacket itu kan sangat sulit ya sampai ke sini gitu. Jadi akan saya jaga terus.
Terlihat kepanikan kedua tim mempersiapkan diri mereka dan menuju kitchen menemui Chef Juna untuk tim challenge hari ini. Let's go. Blue team, ayo. Ayo cepat. Semua kitchen, semua. Ayo, let's go. Semua ayo. Lari. Rasanya selalu lari-lari bangun pagi-pagi. Jadi kita yang ada yang tubruk kan, ada yang kesana kesini. Hektik banget ya rasanya. Kecewa, kesal, dan geram. Itulah perasaan saya saat ini. Saya udah mulai terbiasa ya dengan Chef Juna marah-marah gitu. Untuk awal-awal sih saya sedikit kesel gitu, maksudnya kenapa sih nih orang selalu kayak begini gitu. Tapi kalau sekarang ya saya udah mulai terbiasa lah dengan karakter dia. Apa yang terjadi tadi malam dengan dinner service? Berantakan semua. Saya nanya, yang buat quail egg banyak pecah siapa? Say it! Orange chef. Ini apa? Kalap kayak banci, nggak ada karamelisnya. Banyak sekali permasalahan yang terjadi. Kesalahan paling fatal gue adalah gue menuliskan appetizer dan main course itu bebarengan dengan gue tidak ingat siapa yang pesan. Satu meja 6 orang. Terus satu lagi nggak ada appetizer. See? Look, this is how you do it. Dan itu membuat teman-teman gue di Blue Kitchen khususnya berantakan. Dan sudah jelas, salah satunya adalah menu Hell's Kitchen yang sangat sulit bagi kalian. Tetapi, masalah yang paling besar adalah teamwork. Dari sisi tim saya tidak bisa menyalahkan juga karena benar-benar yang terjadi di Hell's Kitchen tidak direncanakan. Itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi untuk menyalahkan, enggak kalau dari saya. Ya itu yang bisa mereka lakukan untuk tim. Jadi sekarang kita akan mencoba kembali ke basic. Kalian bisa lihat sendiri menu-menu yang ada di papan. Nasi goreng gila, lontong sayur, fusili rendang, mie ayam, dan nasi uduk. Saya sangat diuntungkan dengan masakan Kellen kali ini karena Indonesian food memang style saya. Jadi di sini kita akan buka breakfast untuk pertama kalinya di Hell's Kitchen Indonesia. Untuk mengasah kembali teamwork kalian. Dan sekarang ada host dan kru inbox yang sedang menuju ke sini untuk menikmati breakfast. Saya sangat bangga dan senang bisa menyiapkan menu untuk pembawa acara inbox yang tiap hari hadir dan saya selalu melihat di TV. Kalau ditanya nyangka atau enggak sih nggak nyangka. Kita pikir tuh challenge-nya tadi tuh jogetnya itu yang bakalan jadi challenge-nya kita untuk tampil berani gila. So, saya beri waktu 1 jam. Kalian harus preparation dan mise en place. Please, dengar instruksi dari sous chef kalian. So, get it done! Chef Juna menjelaskan kepada kedua tim bahwa tantangan kali ini adalah membuatkan sarapan untuk kru inbox dengan menu masakan Indonesia dan memberi waktu 1 jam untuk kedua tim mempersiapkan bahan dan peralatan yang mereka butuhkan untuk breakfast service nanti. Ini troli, 1 troli punya kalian. Kalian bisa tarik, kalian bisa mulai. Sekarang udah mulai, kehitung masuk detik pertama, 1 jam, go! Yuk, dan. Untuk tim challenge kali ini, saya masih ditunjuk sebagai kapten. Much better dibanding yang kemarin ya, nggak sekaget kemarin. Masih bisa ngerti saya harus ngapain, harus gimana ya. Seneng lah dipercaya untuk jadi kapten. Dapat aku tentang kapten aku, Moren, itu dia bagus. Kerjanya juga benar-benar gesit banget ya. Kesana kemari, benar-benar bagus lah. Kapten yang bagus sih menurut aku. Oi, kerja yang bersih, lihat itu sampahnya ke sini semua, airnya meledak ke sini. Chef Juna marah karena air sedikit masuk ke deep frying, jadi minyaknya meletup. Oke, Red, Gad, gula banyak. Sedang
tenang aja, jangan kasih air lagi. Nanti dia akan berair. Sip. Nah, kalau menurut gue Putu seorang chef yang hebat lah. Dia mau membantu orang yang begitu paham dengan fashionnya. Dia kan mau berair, nanti disimpan di sini. Jelas. Oke? Di negara. Ini saya cukup. Jangan kasih lagi. 10 minutes ya. Yes. So, udah masuk? Belum, Chef. Nasi uduk, siapa nasi uduk? Saya. Blue team is good. Oke, time is up, clean up. Breakfast service kali ini akan segera dimulai. Chef Juna memberitahukan kepada kedua tim tentang peraturan di tantangan kali ini dan meminta dari masing-masing tim memilih 2 orang. Siapa saja yang akan menjadi waiter. Excuse me, Chef. Host sama kru dari Inbox sudah datang. Hey, tim merah, sini semua. Duduk. Oke, jadi sekarang kita akan serve breakfast untuk pertama kalinya. So, sekarang adalah tugas kalian untuk membuat mereka puas. Tim yang menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan komen yang puas dari tim Inbox akan menang tantangan ini. Dan saya minta 2 menit masing-masing tim berunding. Saya perlu 2 orang untuk menjadi pelayan. Oke, tim biru udah siap? Ready. Siapa? Benny Fitra. Oke, Benny sama Fitra silahkan menuju kursi. Tim merah? Dan Vida sama Nunung. Vida sama Nunung silahkan menuju kursi. Ya mungkin kalau nggak punya kesempatan ya kesempatan untuk masak hari ini, pagi ini aku buktikin challenge hari ini aku memberikan yang terbaik di dalam waiters dan itu aku bangga banget. Selamat pagi. Tanda yang saya persiapkan adalah mengserve tamu dengan baik, dengan ramah. Here we go. Yes. Desi, ya, open house kitchen. Halo, selamat datang. Saya agak terkejut melihat mukanya Mas Narji. Senang banget didatengin orang-orang Inbox. Narji sama Juna, cakepan Narji lah. Selamat siang nona-nona. Ya, perkenalkan saya Benny. Hari ini kita punya menu spesial untuk morning breakfast ya. Ada yang senang dengan nasi goreng gila? Boleh nasi goreng gila ya. Lalu yang selanjutnya ada lontong sayur. Ini tradisional banget ya. Tradisional banget kita biasa makan. Lalu ada mie ayam. Mie ayam 1 ya. Yes. Order red team. Red team. Red team. 1 fusili rendang. 1 nasi goreng gila. Ya, Chef. 1 nasi uduk. Ya, Chef. 1 lontong sayur. Ya, Chef. Ayamnya di sana kan, Tris? Kalau menurut saya sejauh ini ya, oke lah. Dia bisa jadi leader di situ. Kalau menurut gue sih oke lah. Woi, preparean tuan mana preparean tuan? Di sebelah sana. Di mana aku nggak tahu. Enggak. Ini. Udah. Apa sih? Nggak tahu. Menurut saya kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Jadi lebih baik sih kita kerja aja, ngomong seperlunya dan nggak perlu teriak-teriak. Mie ayam udah tahu apa? Belum ada order ayam. Baunya belum ada baunya. 1 mie ayam. Ya, Chef, 1 mie ayam. 1 lagi nasi goreng sudah. Chef, sorry baunya. Baunya kita. For what? Mie ayam. Langsung. It's the basic Indonesian mie ayam. What the hell is wrong with you? Mana nasi goreng, mana lontong, come on. Ini kalau mulai dingin, saya balikin, kalian ulang lagi semuanya. Sempat kebingungan juga, soalnya di sebelah aku kan Bu Winnie, dia tuh yang nanya-nanya, ini rasain dulu nak, dia kan itu bagian dia nasi goreng, dia nyuruh aku nyobain masakan dia. Kurang asin, kurang gurih, kurang. Ini pertanyaan. Enggak. Udah, aku cobain, tapi dia terus-terusan. Nah ini gimana lagi itu aku bener, aduh Mut, ibu cobain dulu deh sendiri, jangan ini ke aku. Ibu pede aja, jangan nanya-nanya ke orang, gituin aja. Udah. Oma Winnie kalau troublemaker sih enggak, cuman dia lebih ke kayak enggak ngerti apa yang harus dilakuin. Tinggal nunggu apa? Nasi goreng, nasi goreng. Come on. Hey. Finger not inside. Oke, Chef. Wipe this down. Oke, Chef. Gaya aja semuanya, mau gaya presentation hotel bintang 5.
masak kayak aja semuanya. Ayo 3 nasi goreng, ayo. Berapa tahun masak nasi goreng? Come on, man. Orang memasak itu bukan cuma memasak, akan tapi yang dibutuhkan adalah perasaan, pikiran, dan hati. Kedua tim mulai sibuk untuk menyiapkan hidangan. Dan kepanikan pun mulai terjadi di dapur kedua tim. Ya. Ini lontong sayurnya kayaknya tidak memenuhi standar, Mbak. Ganti aja. Ganti apa? Aku minta mie ayam aja. Oke. Pakai omelet ya. Pakai omelet. Ya. Bisa kan? Terus? Kamu kalau nggak bisa, kamu namanya nggak Nunung. Nenek. Iya. Oke. Ini apa? Nasi uduk. Kenapa? Belum keluar yang pertama. Ini udah berapa lama saya lihat tadi udah jadi? Iya, udah berapa lama? Udah dingin dong. Udah dingin. Udah dingin. Refire. Refire. Chef, What's going on? katanya nggak mau ini terlalu banyak santan, terus dia mau diganti mie ayam pakai omelet. Mie ayam pakai omelet. omelet. Oi. Stop everything that you're doing. Saya minta mie ayam sekarang juga satu. Saya minta orang bikin omelet now. Now. Omelet station mana? Telur station mana? Saya chef. Telur station mana? Saya chef. Oke, bikin omelet bisa nggak? Bisa chef. Oke. Mie ayam station siapa? Chef. Sekarang, now. Yes. Ini untuk sambalnya ya. Kalau sambal seperti ini mungkin mau? Nggak mau. Minta pesanan khusus, dia minta sambal. Jadi sambalnya itu dia tidak mau tanpa kacang. Ada yang bisa buat sambal nggak pakai kacang nggak? Hey guys, jangan kayak orang cengok-cengok kalau ditanya tinggal jawab. Sambal nggak pakai kacang mana? Ada nggak? Ada ya udah kasih keluar. Kalau nggak ada cari cabai buat. Bisa dibantu? Ini mas karena masakannya pesanan spesial order yang malah lebih enak, jadi kita semua mesen deh. Ya kalau kesulitannya itu paling banyak tamu yang komplain. Komplainnya karena makanan lama, terus makanan ada yang kurang, ada yang ini, ada yang kurang rasa atau enggak kurang kondimennya apa. Suasananya masih agak hektik, jadi masih susah untuk ini begini, tapi tim merah kali ini lebih baik, jauh lebih baik dari yang kemarin. Udah gue. Tekan dulu. Di situ aku mengalami benar-benar awalnya bingung. Banyak yang entah itu kurang pedes lah, terus kurang inilah, kurang itulah. Minta air putih katanya. Tambah lagi air putih. Mbak Nunung. Ya? Saya mau ganti menu boleh nggak? Halo, pagi. Ada masalah apa Mas Rangga? Pastanya agak hambar jadi aku pengen ganti menu jadi mie goreng terus minta telur setengah matangnya 2. Oke. Chef, sorry. Meja merah table 3. Pak Rangga komplain. Yes. Yes. Kenapa? Yang buat mie ayam gimana? Saya. Cara buatnya kamu gimana? Kalau order datang. Mie dulu masuk, lalu saya pisahin. Sayurannya baru saya masukin. Bumbunya apa? Nggak ada apa-apa ya, plain dong rasanya kalau nggak ada apa-apa. Mie-nya dengan kecap asin setelah chef bilang hambar. Sebelumnya saya tidak kasih kecap asin. Pantesan. Ya. Baru saya koreksi setelah chef bilang Berarti tadi kamu hambar. dari tadi ngandelin rasanya dari sini? Ya, sama dari kuah chef. Ya nggak bisa dong, kuahnya kan cuma kaldu aja biasa. Itu kan tidak... Saya ada seasoning di sana. Seharusnya nggak boleh dong. Nggak bisa gitu caranya. Sorry, tadi saya kaldunya saya pikir sudah asin, jadi saya memang tidak tambahin. Di chef bilang hambar, saya baru tambahin. The ayam is fine. Ini fine, this is fine. Ini rasanya baik. Ini kamu... Itu plain chef. Ya, exactly. You said tadi katanya ada seasoning. Sekarang Ini yang di sini chef, kuah ayamnya ini. Itu untuk Kuah. rebus. Oke. Rebusnya aja rasanya plain banget. Para tamu telah selesai menikmati sarapan mereka. Kini saatnya bagi mereka untuk memberikan penilaian. Untuk semua host Inbox dan kru, kami dari Hell's Kitchen mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk breakfast di dapur Hell's Kitchen. Dan kami minta tolong untuk mengisi comment card-nya, bagus tidak, puas tidaknya. So, thank you so much. Tim challenge hari ini telah selesai. Terima kasih Kak.
Kini saatnya Chef Juna membacakan komen dari para tamu dan memutuskan tim mana yang akan keluar sebagai pemenang dari tim challenge kali ini. Jadi sedikit recap, yang kalian lakukan barusan itu adalah untuk menguji teamwork ya. Karena kita mau melihat sebuah tim biru dan tim merah. Yang gue temuin kesulitan pada saat masak di tim merah itu yang paling pertama basic banget yaitu komunikasi. Komunikasinya kita ya kalau gue akuin sih sebenarnya masih kurang. Kompaknya udah, komunikasinya aja yang kurang. Kalau secara teamwork kita udah bagus. Oke. Kushi, please. Anyway, comment card dari tamu. Untuk tim biru. Oke. Thank you, Chef. Alright, thank you. Nasi uduknya biasa saja. Pelayanan oke, porsi makanan baik, kualitas makanan cukup. Hell's Kitchen pasti memiliki standar makanan dengan mutu yang tinggi. Comment card kalian pertama, Red Kitchen. Pelayanan kurang. Waduh. Untuk pelayan dalam kurung nunung. Kurang senyum dan tidak ramah. Di komen katanya pelayanan aku kurang, terus aku kurang senyum. Aku tuh ngerasa, wah aku takut gara-gara aku kayak gini, takutnya tim merah jadi... Sebelumnya di Hell's Kitchen, Chef Juna telah membagi 22 orang terpilih menjadi 2 tim. Tim merah untuk wanita dan tim biru untuk laki-laki. Di hari pertama mereka di Hell's Kitchen, kedua tim langsung diuji kemampuannya oleh Chef Juna. Waktu istirahat mereka juga terganggu oleh bunyi alarm sepanjang malam. Ayo kumpul semua. Di saat itulah, Chef Juna memberikan panduan memasak menu-menu yang akan dihidangkan di Hell's Kitchen. Namun, di malam soft opening Hell's Kitchen, kenyataan tidak berjalan sesuai dengan harapan Chef Juna. Ngapain pakai panci itu? Dis. Dari tim merah, Maurenti dan Yuli membuat kacau dinner service dengan banyak memecahkan telur, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dihidangkan kepada para tamu. Kenapa bisa kehabisan kuelek? Karena kamu pecahin semua kan? Dan Iben yang malam itu menjadi waiter, menjadi biang kerok, penyebab utama keterlambatan tim biru dalam menerima pesanan. This is how you do it. Men salah tulisan saya. Holy Shut it down. Shut it down. Karena begitu banyak kekacauan yang terjadi, Chef Juna memutuskan untuk menutup restoran lebih awal. Kembali ke Dom. Everything off. Saya muak lihat kalian. Juna memberi waktu untuk kedua tim mengevaluasi kesalahan mereka dan menentukan nominasi siapa yang harus dieliminasi dari kedua tim. Tapi ternyata yang akan pulang malam ini tidak akan ada yang pulang malam ini. Chef Juna memutuskan untuk tidak ada yang tereliminasi dan memberi kesempatan kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Wow, gue lega banget. Akhirnya nggak ada yang dieliminasi. Setelah Chef Juna memutuskan untuk memberi kesempatan kepada kedua tim untuk tetap berada di Hell's Kitchen, tim merah dan tim biru kembali ke dorm untuk beristirahat agar mereka fit untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tapi ternyata, waktu mereka untuk beristirahat tidaklah banyak. Alarm telah berbunyi dan sous chef Rano datang untuk membangunkan tim biru. Knowing saat gue lagi tidur, tiba-tiba alarm itu bunyi. Semuanya, ayo bangun. Pagi. Aduh, ngantuk banget, masih ngantuk banget. Aduh, kaget banget dinyalain alarm, bener-bener shock banget dan kayak masih setengah nyawa ya. Waduh, itu lagi enak-enaknya tidur saya. Tiba-tiba nguing-nguing berisik, gak jelas gimana. Sosepnya masuk. Keluarlah buru-buru saya. Masih dengan pakai sarung saya. Sementara itu di tim merah, sous chef Winnie datang untuk membangunkan para anggota tim.
Pagi-pagi bangun, yuk. Bangun pagi dengan keadaan tegang itu bikin jantung deg-degan. Agak kaget ya sama kehidupan di Hell's Kitchen. Di sini sumpah yang didengar cuma sirine, 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 dan sirine. Itu annoying banget. Setelah ngumpul di living room, kaget banget. Tuh, pagi-pagi lampunya udah dinyalain terang banget, gue sampai keringetan begini nih. Makanya semua peserta sekarang saja bangun! 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 Tiba-tiba TV nyala. Cara kita nggak pernah lihat acara TV ya. Habis itu lihat inbox ada goyang-goyangnya juga. Gue pikir apaan ya. Terus pada goyang-goyang tuh, goyang dumang tuh lagi ngetop banget. Ada Gading Martin, hostnya tuh. Ada Rafael, ya, Andika, ya. Lalu ada siapa lagi ya satu ya? Gue lupa deh. Isinya ada Narji dan kawan-kawan dan artis semuanya dalam acara Inbox di SCTV. Kita semua pengen tahu kehebatan masak kalian seperti apa. Iya benar, kita semua termasuk kru Inbox bakal datang ke Hell's Kitchen dan mencicipi masakan kalian semua. Hell's Kitchen, kita dari tim Inbox segera on the way ke sana. Udah lihat video tadi? Oke, sekarang kalian langsung saja ganti chef jacket. Saya kasih waktu 10 menit karena kita mau kedatangan tamu spesial hari ini. Kita tunggu semua di kitchen. Oke, go! Sous Chef Rano memberitahu kedua tim bahwa kru Inbox akan segera datang dan kedua tim harus segera memakai chef jacket. Bangun tidur, 10 menit di kamar mandi siap-siap, terus habis itu disuruh pakai chef jacket. Iya, saya kalang kabut, belum ready banget kalau untuk itu. Yang penting pakai aja rapi dan mungkin di otak saya udah nih harus siap tempur nih, harus udah mulai ke dapur nih. Chef jacket dari Hell's Kitchen Indonesia itu spesial banget buat hidup gue karena seumur-umur gue belum pernah yang namanya pakai chef jacket, dan masuk ke Hell's Kitchen memakai chef jacket itu satu kebanggaan spesial buat hidup gue selama ini. Sangat bangga buat saya itu untuk mendapatkan chef jacket itu kan sangat sulit ya sampai ke sini gitu. Jadi akan saya jaga terus. Terlihat kepanikan kedua tim mempersiapkan diri mereka dan menuju kitchen menemui Chef Juna untuk tim challenge hari ini. Let's go! Blue team, ayo. Ayo cepat, semua kitchen, semua. Ayo let's go. Semua ya. Lari. Rasanya selalu lari-lari, bangun pagi-pagi. Jadi kita yang ada yang tubruk kan, ada yang kesana kesini. Hektik banget ya rasanya. Kecewa, kesal, dan geram. Itulah perasaan saya saat ini. Saya udah mulai terbiasa ya dengan Chef Juna marah-marah gitu. Untuk awal-awal sih saya sedikit kesal gitu, maksudnya kenapa sih ini orang selalu kayak begini gitu. Tapi kalau sekarang ya saya udah mulai terbiasa lah dengan karakter dia. Apa yang terjadi tadi malam dengan dinner service? Berantakan semua. Saya nanya, yang buat quail egg banyak pecah siapa? Say it! Orange chef. Ini apa? Kalau kayak banci, nggak ada karamelisnya. Banyak sekali permasalahan yang terjadi. Kesalahan paling fatal gue adalah gue menuliskan appetizer dan main course itu bebarengan dengan gue tidak ingat siapa yang pesan. Satu meja 6 orang. Terus satu lagi nggak ada appetizer. See? Look, this is how you do it. Dan itu membuat teman-teman gue di Blue Kitchen khususnya berantakan. Dan sudah jelas, salah satunya adalah menu Hell's Kitchen yang sangat sulit bagi kalian. Tetapi, masalah yang paling besar adalah teamwork. Dari sisi tim saya tidak bisa menyalahkan juga karena benar-benar yang terjadi di Hell's Kitchen tidak direncanakan. Itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi untuk menyalahkan, enggak kalau dari saya. Ya itu yang bisa mereka lakukan untuk tim. Jadi sekarang kita akan mencoba kembali ke basic. Kalian bisa lihat sendiri menu-menu yang ada di papan. Nasi goreng gila, lontong sayur, fusili rendang, mie ayam, dan nasi uduk. Saya sangat diuntungkan dengan masakan talent kali ini karena Indonesian food memang style saya. Jadi di sini kita akan buka
breakfast untuk pertama kalinya di Hell's Kitchen Indonesia. Untuk mengasah kembali teamwork kalian. Dan sekarang ada host dan kru Inbox yang sedang menuju ke sini untuk menikmati breakfast.